Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Nisa, biasa dipanggil Nisa atau akrabnya dipanggil Ica. Saya dari Komisariat Hukum Universitas Andalas. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi keislaman yang merupakan pemenuhan tugas pembekalan keislaman saya untuk mengikuti latihan kader Kohati. Yang pertama yaitu Akidah 50. Yang pertama, 20 sifat wajib bagi Allah. 1. Wujud. Wujud memiliki arti ada. Yang kedua yaitu Qidam. Qidam artinya terdahulu. Yang ketiga Baqa, memiliki arti kekal. Yang keempat Mukhalafatul Hawadisi, yang artinya berbeda dengan semua makhluk. Yang kelima Hiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Kemudian yang keenam Wadaniyah, yang berarti Maha Esa. Yang ketujuh Kudrat, artinya kuasa. Kemudian yang kedelapan Irodat. Irodat memiliki arti berkehendak. Kemudian yang kesembilan Ilmu, yang artinya mengetahui. Yang kesepuluh Hayat, artinya hidup. Yang kesebelas Sama, artinya mendengar. 12 Basar, artinya melihat. 13 Kalam, artinya berkata-kata atau berfirman. Kemudian 14 Qadiran, artinya maha kuasa. 15 Muridan, memiliki arti maha berkehendak. 16 Aliman, artinya mengetahui. Kemudian yang ke-17 Hayyan, yang memiliki arti maha hidup. 18 Sami'an, adalah maha mendengar. 19 Basiran, artinya maha melihat. Kemudian 20 Mutakaliman, yang artinya maha berkata-kata. Selanjutnya 20 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama Adam, artinya tidak ada. Yang kedua Hudus, yang artinya baru, awal atau permulaan. Yang ketiga Fana, yang artinya tidak kekal, kebinasaan atau rusak. Yang keempat Mumatsalatu lil hawasisi, yang artinya serupa atau menyerupai makhluknya. Yang kelima Ihtiyaju li ghairihi, yang artinya berdiri dengan yang lain atau membutuhkan yang lain. Yang keenam Ta'addud, artinya berbilang. Kemudian yang kedelapan Azuna, artinya lemah. Kemudian yang kedelapan Karahah, artinya terpaksa. 9 Jahlun, artinya bodoh. 10 Maut, yang artinya mati. Yang 11 Syaman, yang artinya tuli. Kemudian 12 Ama, yang artinya buta. 13 Bakuman, artinya bisu. Kaunuhu ajiza, artinya lemah. Kemudian kaunuhu murikhon, artinya terpaksa atau keterpaksaan. Selanjutnya kaunuhu jahilun, artinya bodoh. Kemudian kaunuhu mayitan, artinya bisa mati. 18 kaunuhu asyama, artinya ketulian. 19 kaunuhu ama, artinya buta. Yang ke-20 kaunuhu abkam, yang artinya bisu. Kemudian selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu, yakninya Allah memiliki suatu kehendak yang tidak bisa dipaksakan oleh selainnya. Sifat jaiz Allah ketika hendak menciptakan alam semesta atau tidak itu tergantung pada kehendaknya, sebab Ialah Sang Maha Pencipta, Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Selanjutnya adalah 4 sifat wajib bagi Allah, bagi Rasul. Yang pertama Siddiq, artinya benar atau jujur. Kemudian amanah, yaitu dapat dipercaya. Tabligh, yang memiliki makna menyampaikan wahyu. Fatana, artinya pandai, cerdas, dan bijaksana. Kemudian selanjutnya 4 sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama kizib. Kizib artinya berdusta. Kemudian
khianah, artinya berkhianat, kitman, yang artinya menyembunyikan kebenaran, baladah, berarti mustahil, apabila Rasul itu bodoh. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz sebagai Rasul juga hanya ada satu, yakninya al-ardul basyariyah, yaitu sifat-sifat yang sama dengan manusia pada umumnya, seperti memiliki rasa lapar, haus, sakit, sedih, lelah, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Kitab tersebut bukan hanya Al-Quran. Allah juga memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang lain yang sebelumnya turun sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Selanjutnya yaitu rukun Islam. Rukun Islam diantaranya ada 5. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat, yakninya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, salat 5 waktu. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat atau membayar zakat. Kemudian yang kelima, naik haji. Khusus rukun iman yang kelima ini dilakukan bagi mereka yang mampu. Materi selanjutnya yaitu mengenai taharah dan ibadah. Yang pertama, arti taharah. Taharah artinya bersuci menurut bahasa. Dalam istilah, taharah artinya suci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Hukum taharah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Macam-macam taharah. Pembagian taharah ada 2, yakni bersuci dari hadas berupa melakukan wudhu, mandi, dan tayamum. Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Yang keempat, alat taharah. Untuk melakukan taharah, ada beberapa media yang bisa digunakan, yakninya air, debu yang suci, dan batu untuk diinjak. Air sendiri dari segi hukum dibagi menjadi 5, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan, seperti air sumur, air sungai, air hujan, dan lain-lain. Kemudian air yang dapat mensucikan tapi makruh hukumnya, seperti air yang dijemur di tempat logam, bukan emas. Kemudian air yang tidak dapat mensucikan, seperti air yang kurang dari 2 kula, yaitu air yang sifatnya berbah, seperti air teh, air kopi, atau air berbau, dan air yang diperoleh dari mencuri. Kemudian tata cara taharah. Nah, yang pertama yaitu tata cara mandi wajib. Mandi atau ghusl merupakan syarat mutlak ketika bersuci. Istilah mandi wajib dalam taharah yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat yang menyucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar, yaitu nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i, saat pertama membaca niat harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata. Kedua, mengguyur seluruh bagian luar badan, tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Kemudian yang kedua yaitu berwudu. Taharah dengan berwudu adalah untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Orang yang hendak melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya melakukan wudu, karena berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Taharah berwudu juga sama halnya dengan mandi wajib yang diawali dengan membaca niat wudu seperti ini, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian melaksanakan fardu wudu 6 perkara, diantaranya niat, membasuh seluruh muka, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki,
Kemudian tertib, artinya mendahulukan mana yang harus dahulu dan mengakhirkan yang harus diakhiri. Kemudian selanjutnya adalah tayamum. Nah, tahara tayamum ini merupakan cara yang menggantikan mandi dan wudhu apabila dalam kondisi tidak ada air. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci, tidak tercampur benda lain, lalu diawali niat. Setelah membaca niat, dilanjut dengan meletakkan dua belah tangan ke atas debu, misalnya debu pada kaca atau tembok, dan usapkan ke muka sebanyak 2 kali. Dilanjut mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali juga, dan memindahkan debu kepada anggota tubuh yang diusap. Yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana menggunakan air dalam berwudu, tetapi cukup menyapukan saja, bukan mengoles-oles seperti memakai air. Materi selanjutnya yaitu ibadah. Ibadah merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diutuslah para rasul dan kitab-kitab diturunkan. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah tentu akan berlomba-lomba dalam hal beribadah. Karena ketidaktahuan orang tentang pengertian atau jenis-jenis ibadah, sebagian dari kitab-kitabnya fokus terhadap ibadah tertentu saja, misalnya salat, zakat, atau puasa saja. Berpijak pada kandungan makna ibadah yang begitu luas, maka secara definitif, jenis-jenis ibadah itu tak terhitung jumlahnya. Jenis-jenis ibadah dalam Islam, yang pertama yaitu ibadah qalbiyah. Maksudnya adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati, meliputi aspek keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tafakur seperti merenungkan penciptaan Allah. Yang kedua yaitu ibadah qauliyah. Ibadah ini dilakukan oleh aktivitas lisan, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Yang ketiga ibadah amaliyah, yakni ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh, seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ibadah ma'aliyah. Ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba dengan mendermakan hartanya, misalnya menunaikan zakat dan bersedekah. Kemudian materi terakhir yaitu rukun dan bacaan sholat. Yang pertama, rukun sholat beserta bacaannya. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Posisi takbiratul ihram dimulai dengan berdiri, menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir. Namun dalam kondisi tertentu, diperbolehkan untuk sholat sambil duduk bahkan berbaring. Bacaan takbir, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Yang kedua, berdiri dalam sholat fardu. Rukun sholat yang kedua ini dilakukan yang mampu sesuai dengan pendapat Syekh Wahbah. Kemudian yang ketiga, membaca surat dalam Al-Quran. Membaca surat dalam Al-Quran dalam 2 rakaat pertama disepakati para ulama bahwa hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda bahwa sholat tidak sah kecuali dengan membaca ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu ruku. Ruku artinya membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan tangan memegang lutut. Bacaan saat ruku adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali, yang artinya Maha Suci Tuhan yang Maha Agung, serta memujilah aku kepadanya. Rukun yang kelima yaitu iktidal. Iktidal yaitu gerakan bangun dari ruku dan berdiri tegak yang disebut dengan iktidal. Iktidal dilakukan dengan tumakninah sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Setelah berdiri tegak, lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, yang artinya, ya Allah Tuhan kami, bagaimana bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu. Kemudian yang keenam yaitu 2 kali sujud. Secara terminologi singkat, sujud bisa diartikan sebagai meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tanah atau tempat sholat. Bacaan salat dalam sujud yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, yang artinya Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi, serta memujilah aku kepadanya. Kemudian yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud.
atau duduk iftirash. Duduk iftirash adalah duduk di atas kaki kiri yang terlipat dan menegakkan kaki kanan dengan jari-jari dalamnya menekan tanah agar tetap menghadap kiblat. Bacaan duduk di antara dua sujud yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekurangan dan angkatlah derajatku, berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Yang selanjutnya adalah duduk terakhir selama tasyahud. Bacaan tasyahud akhir yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kesembilan yaitu mengucapkan salam. Menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, hukumnya fardu untuk mengucapkan salam. Yang pertama sebagai tanda keluar dari sholat ketika posisi duduk. Bacaan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi, yang artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Kemudian rukun yang ke-10 yaitu tumakninah. Tumakninah artinya diam sebentar dan tidak terburu-buru. Jumhur dan mayoritas ulama berpendapat tumakninah termasuk rukun atau syarat rukun yang dilakukan saat ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Kemudian 11, tertib dalam rukun salat. Rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya melakukan salat atau semua rukun salat dengan beraturan. Mayoritas ulama mengatakan tertib dalam salat hukumnya wajib dalam hal bacaan dan sesuatu yang terulang dalam satu rakaat. Baik, mungkin sekian pemaparan materi keislaman dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas dan dapat terakomodir, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi orang yang mendengarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.